Oh. biar. Dit. Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu manja. Jadi dia namanya anak 3 tahun dia lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya. Kalau kita baca Tema ulang tahun hari ini apa kak? temanya Fireman. fire, ya fire. Dia yang pilih sendiri atau Pilih papa mama? Dia yang pilih sendiri. Kayaknya deh, suka pemadam. Jadi dia suka nyemprot gitu. Suka main air. Jadi dia apa ya? Imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar gitu kan, tapi sekarang damkar juga lagi tren banget untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongnya untuk anak usia 3 tahun. Udah bisa bukan Ngomong sekedar dua arah gitu ya, ya. dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang, mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Ya, pulang jam berapa? Jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini taking care ke adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan dia juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, jam 3, habis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya kan Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Ini juga banyak artis juga bawa anaknya mungkin belajar atau main hari ini tuh gimana nih kak? Ajak temen. Sebenarnya sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya? Sama-sama kita rayain lah. Seru kan kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen diundang. Bang Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian gak taking care adik kalian gitu. Oh, Dan iya. sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah taking care. kan El sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Noni Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia tuh harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu. Nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, dia udah inisiatif sendiri. Jadi
ya sangat sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama My Princess. Oh gitu. Agak cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent sayang banget sama. Maksudnya ada rasa. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru seneng loh aku. Bersyukur. Udah nursery 1. Berarti next nursery 2, terus TK, next primary. Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk belajar Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kalau aku sih masih menganut ini paham 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan kita kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, sharing aktivitas untuk melakukan banyak hal as a friend. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk L dan untuk Nadia dan juga Don, tahap kedua untuk L. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin L disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Saya juga sebagai kakak di punya tabungan sendiri, melihat anaknya bisa menabung. Itu belum, itu buat L juga sesuatu yang baru kan L juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena L sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung L tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja, kayak ekstras aja. Ya udah L, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, kok masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin, dan itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku enggak, kalau aku udah kumpulin banyak aku mau beli ini, mau beli itu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih ya. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, udah bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi, balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya, jadi bukan yang dibilang spoiling.
tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu sih. Ini kan anak-anak 3 nih Bang. Quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk sediain satu hari ya, di weekend biasanya, dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus gitu. Kita lihat situasi juga, timingnya. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang lebih tough, lebih cantik dari dalam, mungkin seperti apa? Iya itu benar. Gimana nih Bang Vincent Tanggapannya? Jangan nangis Bang. Ya, it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di dunia dia udah wanita yang sangat kuat, karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Banyak komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess buat Hari aja. itu gimana? Nyari sendiri Vincentnya masing-masing. Kita bisa kita bikin bisnisnya. Iya. Sewa kamar di rumah. Oh, itu bercanda. Abarak tuh sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu, jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget. Jadi sebenarnya tuh itu benar, nggak ada anak-anak yang boleh sewa di rumah. Ya masa anak ngekos di rumah kan nggak mungkin. Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu humor. Ini sekarang lagi belajar sulap, karena bisa dia sulap. Tadi rangkaian acara ulang tahun mungkin ada apa aja nih Kak? Jadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita aktifin. Terus habis itu games, ada games, ada kostum, ada games ininya nih segala macam lah yang pokoknya buat power. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap Kalau El sendiri siapin kado apa nih buat adiknya? dia udah beliin mainan kemarin. Justru El Barak dia duluan beliin mainan yang Don mau. Truk-trukan yang bisa cepet pasang gitu. Kalau dari Kak Jess dan Bang Vincent sendiri kado ke Nah, kita mau ngajak Don Ya, nanti mungkin. ke Sumba. Mau jalan-jalan kan bentar lagi Don mau sekolah. Jadi karena Don itu ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin, kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba? Selain Ada Sumba sih. soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah ngedidik anak. Dan tergantung situasi. Jadi di planning nggak sih setiap liburan bareng sama keluarga? Jadi di planning nggak sih waktunya schedule-nya buat Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, jadi Dari- kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planning. siapa nih yang paling biasanya sering jadi
Lokasinya juga atau sportnya Semua. lama-lama aku bisa bikin event Travel. travel ya, tour and travel, Semuanya dia ya. jedar tour and travel. Tapi bawa baby Hagi juga Oh iya, susah nggak pasti. sih, Kak? Bawa masuk kita timbang. Ini maksudnya susah nggak kan? Iya. Lagi ya liburan jauh. Iya. Kan kami kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Iya, pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya aman lah. siap. Telepon. Ya mungkin dari Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau, boleh aja. Tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Memang kalau mau dibilang dari segi darah, iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun. Masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah L, dia harus ngobrol sama aku dulu. Kalau L udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia udah bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kayak gitu. sejauh ini dari Enggak lah. Apa tuh? Sebenarnya sih kalau buat aku sih kayak gitu-gitu gak usah dibahas sih. Enggak lah. Waktu itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa, dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, ya bahagia kita Yang move penting on, L kita happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah, itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy. Oke. Nah, Oke, alhamdulillah. kasih harapan untuk Don dan apa? Kakak Don sekarang udah Kakak Don. Kakak Don. Kakak. Iya, tapi kalau kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak L. Ya, aku kakak. Kan waktu belakangan ini Non juga viral di TikTok yang gendong Hagia Yang keberatan. Iya lagi, aku keberatan. Aku habis makan coklat. Ada lagi yang, aduh, angkat dulu, hadiah mami, aku mau kan terus ada yang dia lemes gitu, aku belum ambil, aku nggak bisa gendong hadiah. Dia lagi lucu-lucunya. Hagia Ada aja jawabannya. Hagia berapa berat sekarang berapa Kak? 10 kilo, Umur 5 bulan. 5 bulan. Ya iya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan itu doang yang bisa aku banggain. Jadi aku tuh lagi nyetok ASI. Sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau ASI. Boleh banget aku buka ruang bagi-bagi ASI. Bang Vincent mendukung keputusan Kak Jedar, katanya udah ada satu donatur di Bali. Udah dua sekarang. Oh sekarang berdua ongoing. Seperti apa mungkin? It's the best. Kita apalagi wanita, antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang bayi itu lahir, ibunya susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Nah mumpung kita banyak, maksudnya istri saya banyak, Istri kamu satu. istriku. Istri kamu satu, ASInya yang banyak. Ya mumpung istriku ASInya banyak. Istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu kan, enggak. Mumpung ASI istriku banyak, dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan? Saling bantulah antara ibu-ibu. Kak, kabar bahagia
Kak Luna sama Maxine menikah mungkin. Oh, Mary. Gimana iya nih? Congratulations buat Luna Maya and Maxine. Sampai kakek nenek. Yes. Segera diberikan omongan dan yang pasti langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Aduh nggak bisa. aku udah anak aku ulang tahun hari ini kan aku juga ada baby jadi nggak bisa kayak 2 hari. Aku tuh at least kalau terbang aku masih kayak 7 hari biar Kasian. bayinya nggak kaget. Iya udah terima kasih. Cuma kan mohon maaf kalau kita kan ada anak ya jadi ya harus utamakan keluarga. Tapi Kak Cinta melihat perjalanan cinta Kak Luna akhirnya menikah jodohnya bersama Maxim. The best, love story is always great. Semoga langgeng ya kan sampai kakek nenek dan semoga mendapatkan anggota baru di keluarganya. Sehat-sehat semua, anaknya juga sehat, menjadi wah the best pokoknya kalau udah bikin family yang makin ini kan lengkap kalau udah punya anak. And wish you guys all the best. Congratulations. Oke. Thank you. Kak Jess.